dan ibulah kita itu mulai berada di rahim ibu selama 9 bulan 10 hari, mungkin ada yang lebih. Di situ mulai daripada wujud janin yang belum berbentuk sampai kepada menjadi jabang bayi, prosesnya 9 bulan. Semua kita itu ngeringkel, mengerti enggak ngeringkel? Ngeringkel itu ndekem atau memang tidur di rahim daripada ibu 9 bulan 10 hari lazimnya semua. Disitulah proses daripada Tuhan menciptakan. Tuhan kemudian menciptakan proses daripada janin sampai menjadi bayi dengan memberikan pelengkapan hidup. Apa pelengkapan hidup itu? Yang sama. Pertama adalah panca indera. Kita semua diberikan gaduan peralatan hidup panca indera. Ialah indera untuk melihat, indera untuk mendengar, indera untuk membau, indera untuk merasakan, indera untuk meraba. Semuanya deh. Itulah pemberian daripada Tuhan. Kemudian di sampingnya itu juga, di samping panca indera, diberikan pelengkapan hidup lagi. Lihat daya cipta, rasa hati, dan karsa untuk berbuat. Dari pelengkapan hidup yang diberikan oleh Tuhan, mulai daripada di rahim daripada ibu, akan berfungsi setelah mereka akan meninggalkan rahim daripada ibu. Masuk dalam alam yang kedua, alam dunia. Atau kemudian disebutkan alam madya. Terus kita hidup di alam purwa, alam pertama adalah di kandungan tadi, kemudian lahir dengan pelengkapan hidup di alam madya, di dunia ini, dan nanti akhirnya kita akan meninggalkan alam madya, akan ke alam wasono, alam akhirat. Semuanya akan menghadapi. Inilah di antara lain perlengkapan hidup untuk mengenal jati dirinya. Tapi di sampingnya manusia itu diberikan oleh Tuhan sama, tidak ada pilih kasih, baik mengenai panca indera, daya cipta, rasa karsa, juga masih diberi pelengkapan hidup. Dua sifat yang bertentangan. Anak-anak bisa membaca pada dirinya masing-masing. Apa sifat itu? Dua sifat yang bertentangan. Ya, sifat yang baik bertentangannya dengan sifat yang jelek. Nafsu yang baik, nafsu yang buruk. Kita diberikan sifat jujur maunya. Tapi di samping itu kita juga diberikan sifat yang tidak jujur. Kemudian kita diberikan sifat sabar baik, tapi kita juga pemarah. Kita bisa diberi sifat mencintai, tapi juga membenci kepada orang. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah diberikan dua sifat yang bertentangan. Yang kekuatannya itu sama. Baik yang baik maupun yang jelek itu sama. Jadi masalahnya sekarang kuncinya terletak kepada manusia dalam menggunakan perlengkapan hidup, baik mengenai panca indera, cipta, rasa, karsa, untuk mengendalikan yang dua sifat yang bertentangan. Selama di dunia harus mampu untuk mengendalikan semua itu. Di sampingnya itu diberikan sifat kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Apa itu? Pertama, karena manusia itu memang dilahirkan secara individu, secara perorangan. Tidak tidak diciptakan secara rombongan, koden itu sama tidak. Akan tetapi orang per orang, individu. Akan tetapi di sampingnya juga dikodratkan lahir sebagai individu, tapi dikodratkan pula sebagai makhluk sosial. Bahkan dalam kehidupannya, itu sebagian besar sejak mulai pertama sampai kepada mati nanti tergantung kepada masyarakat. Berarti akan harus memenuhi kewajibannya lebih besar sebagai makhluk sosial. Bukan mementingkan dirinya sendiri, akan tapi harus lebih memberikan pengorbanan untuk memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosial. Memberi pengorbanan kepada yang lebih besar. Dalam kehidupan keluarga misalnya, dirinya harus memberi pengorbanan untuk kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga lebih besar daripada kepentingan diri. Kemudian kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat lebih besar daripada kepentingan keluarga. Kepentingan negara dan bangsa lebih besar daripada kepentingan masyarakat.
Nah, disinilah kita harus benar-benar menyadari akan sifat kodrati. Karena sampai mati, mulai daripada lahir sampai kepada mati, hidupnya manusia tergantung kepada orang lain. Sampai pada mati, umpamanya bertekad untuk hidup sendiri, tapi kalau mati toh akhirnya membutuhkan bantuan orang lain. Untuk mandi harus dimandi orang lain, untuk dikubur juga harus dikubur dengan bantuan orang lain. Jadi pada dasarnya daripada manusia kalau kemudian mengagung-agungkan kepentingan pribadinya saja tidak sesuai dengan sifat kodrati daripada manusia. Tapi harus bertekad untuk selalu menyediakan dirinya berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Karena kunci pokok daripada penghayatan pengalaman Pancasila adalah Eka Prasetya Pancakarsa yang telah dirumuskan dalam P4 yang telah diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena itu daripada anak-anak harus juga berlatih melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa itu. Baik mengenai Eka Prasetya adalah tekad satu untuk mengorbankan kepentingan diri, memenuhi kepentingan lebih besar dalam mewujudkan panggilan daripada 5 sila, baik nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan tadi yang penting, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan pada demokrasi, nilai-nilai keadilan sosial. Jadi pada para remaja hendaknya berpegang pada 3 hal tadi, persatuan, kemudianlah mengetahui daripada melaksanakan Tridharma, dan kemudian melaksanakan Pancasila mulai daripada mengenal jati dirinya maupun juga daripada sifat kodrati. Kalau itu bisa dilaksanakan, demokrasi yang ingin kita tegakkan, musyawarah mufakat, pasti akan bisa laksanakan. Karena mufakat didukung oleh pengorbanan daripada mereka yang lebih kecil daripada pendapat yang lebih besar. Kalau sekarang masih ada organisasi yang kemudian terus berceker-cekeran, itu berarti belum bisa melaksanakan demokrasi Pancasila. Karena golongan itu masih mempertahankan secara mutlak kependiriannya masing-masing. Apalagi golongan itu kecil. Itu dengan isinya merupakan satu ukuran, mereka belum benar-benar hanya menerima Pancasila, tapi penghayatan pengalaman Pancasila belum pula bisa dilaksanakan daripada semuanya. Jadi demokrasi yang ingin kita tegakkan bukan demokrasi separuh tambah satu, tapi demokrasi Pancasila ialah musyawarah mufakat. Kalau memang perlu, ya kita harus kaji dengan ukuran separuh tambah satu, berarti melibatkan pungutan. Tapi selama kita bisa menerapkan musyawarah mufakat, tidak perlu daripada pungutan itu. Tapi andai kata memerlukan pungutan, oke, itu bisa dilaksanakan. Bukan kita tabu akan ada pungutan, bisa dilaksanakan. Tapi kalau benar-benar kita menghayati dan mengalami Pancasila, maka tidak perlu daripada voting, pungutan suara, karena masalahnya adalah harus musyawarah, adu argumentasi, mana argumentasi yang paling baik yang menguntungkan bangsa kita, itulah yang harus dibenarkan. Maka yang kecil harus mengorbankan dirinya untuk dapat menyetujui pendapat yang lebih besar yang telah dinilai, itulah yang menguntungkan yang lebih besar. Bagi kita yang terbesar adalah kepentingan negara dan bangsa. Sekarang ini kepentingan pembangunan sebagai pengawalan Pancasila. Nah, anak-anak remaja dalam melaksanakan kirab remaja itu merupakan salah satu daripada jalan untuk dapat mengenal daripada keadaan negaranya, keadaan tanah airnya, sehingga kemudian akan mencintai daripada tanah airnya, kemudian akan memanfaatkan tanah airnya untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sekembalinya anak-anak di tempatnya masing-masing, tadi 27 remaja yang dikirim kepada provinsi, artinya 26, yang satu tetap tinggal di tempat, ditambah satu lagi cadangan, lantas bisa kumpul untuk membuat suatu analisa mengenai gambaran keadaan daripada tanah airnya, sehingga akhirnya bisa meyakini akan keagungan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, daripada rahmat yang diberikan kepada bangsa Indonesia memiliki tanah air yang demikian potensial. Akan tetapi sekali lagi
bagaimanapun juga potensi yang dimiliki oleh tanah air kita, kekayaan yang dimiliki tanah air kita. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, dengan sendirinya juga tidak ada manfaatnya daripada bangsa kita. Karena itu pelajarilah terus, yang kemudian sumbangkan pikiran-pikiran yang baik bagi pertumbuhan remaja sampai kepada pemuda, pemuda dewasa menjadi pemimpin-pemimpin nanti di daerahnya masing-masing. Demikianlah mungkin bekal yang bisa saya berikan dalam para remaja mengembangkan dirinya dalam turut serta menyempurnakan dirinya sebagai komponen sumber daya manusia yang harus kita kembangkan. Di dalam memasuki kebangkitan nasional kedua, maka perkembangan pembangunan sumber daya manusia sehingga memiliki daripada ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akhirnya saya percaya bahwa para remaja yang nanti akan menjadi generasi penerus akan bisa melanjutkan perjuangan kita untuk mencapai cita-cita perjuangan kita. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Mudah-mudahan akan bisa dilaksanakan dan para remaja akan bisa menikmati daripada semua.